Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, Jumat 27 Agustus 2021. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Tuhan di depan dan di belakangmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, diprediksi oleh para ahli-ahli kehidupan yang seperti saat sekarang ini, di mana kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, masih akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang. Kebiasaan yang sebelumnya tidak ada, yaitu memakai masker, menghindari kerumunan. Apalagi orang Batak suka berkumpul, arisan, pesta-pesta, dan lain sebagainya. Mencuci tangan dan menjaga jarak menjadi kebiasaan yang terus akan kita lakukan di dalam memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 ini. Pemulihan perekonomian bangsa kita juga tidak akan cepat bisa terasasi, tetapi akan lambat laun bisa dipulihkan. Dan beragam prediksi-prediksi mengenai virus corona pandemi COVID-19 ini dan dampaknya dalam kehidupan kita. Demikianlah saudara-saudara bangsa Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan. Mereka terbuang ke Babilonia karena Tuhan mengizinkan bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menjajah dan menghancurkan Yerusalem pada waktu itu. Mereka terbuang dan menjadi seorang budak yang diperhamba di tanah Babilonia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada umat supaya umat yang terbuang itu tidak buru-buru dan tidak berlari-lari keluar dari pembuangan. Artinya mereka jangan putus asa, putus harapan. Sepertinya mereka tidak akan bisa dilepaskan dari pembuangan tersebut. Nubuatan Tuhan ini kepada umatnya merupakan sebuah kepastian. Yang dibutuhkan umat adalah mereka tabah, mereka sabar di pembuangan, serta hendaknya umat percaya dan memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan berjalan di depan mereka dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan umat ketika mereka keluar dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Saudaraku yang terkasih, mengenai masa depan kehidupan dunia ini tentu beragam prediksi yang kita dengarkan. Misalnya di bidang perekonomian, di bidang kesehatan, di bidang kriminologi, bidang sosial, dan bidang-bidang lainnya yang hampir semua prediksi tersebut bahwa tantangan kita ke depan ini akan semakin sulit dan akan semakin susah. Pertanyaannya, apakah kita menjadi takut ketika kita mendengar prediksi-prediksi tersebut? Atau kita menjadi orang yang apatis akan adanya perubahan ke arah yang lebih baik ke depan ini? Tidak, saudara-saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu sabar, untuk selalu tabah, serta kita tidak terburu-buru dengan adanya perubahan. Seperti ketika kita makan cabai, digigit langsung pedas. Demikian juga saudara-saudara,
Kita diingatkan jangan mengharapkan sebuah perbaikan yang terjadi begitu cepat. Seperti lari-lari berjalan. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di sini juga dituntut ketabahan dan keteguhan kita, ketahanan kita untuk menjalaninya. Yang pasti saudara-saudara, Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan menyisihkan segala penghalang dan hambatan yang bisa menghalangi perjalanan kita. Dan Allah kita ada di belakang kita, menutup barisan kita. Artinya Dia akan menjaga kita dari bahaya yang mengancam, bahaya yang datang tiba-tiba yang hendak mencelakakan kita. Allah mengetahui masa depan kita secara pasti, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan prediksi-prediksi tentang masa depan kita seperti yang dilakukan oleh para ahli-ahli di bidangnya. Tetapi rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupanmu adalah sebuah kepastian. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hiduplah berserah kepada Tuhan. Dengan berserah kepadanya, hidup kita akan dipenuhi damai dan sukacita. Percayalah, Dia ada di depan kita dan Dia ada di belakang kita. Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan kami di dunia ini, Tuhan ada di depan kami, ada di belakang kami, menjaga kami Tuhan dari segala mara bahaya. Kami yakin dan percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan memberikan damai dan sukacita di dalam kehidupan kami. Apapun yang diprediksi oleh ahli-ahli di dunia ini, hanya kami yakin dan percaya Tuhan telah merancangkan kebaikan bagi kami umat-Nya. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkan doa kami hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.